Halo semuanya, kalau saya sebut 5G, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti download super cepat kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar kalau cerita 5G itu ternyata jauh lebih dalam dan jauh lebih seru dari sekedar angka kecepatan yang sering kita dengar. Jadi beneran nih, 5G itu cuma soal download film dalam hitungan detik doang. Kalau itu yang ada di pikiran Anda, siap-siap ya, karena gambaran lengkapnya jauh lebih besar dari itu. Soalnya revolusi yang sebenarnya itu ada di balik layar, di metrik-metrik teknis yang mungkin Anda belum pernah dengar sebelumnya. Inilah yang bakal benar-benar mengubah cara kita main game, bekerja, sampai membangun kota pintar. Yuk kita mulai dari yang paling terkenal dulu. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu metrik yang paling sering dipamerin, kecepatan. Kita bakal pisahin nih, mana yang cuma fantasi iklan dan mana yang jadi realita kita sehari-hari. Nah, disinilah bedanya. Peak data rate itu anggap aja kecepatan fantasi di laboratorium, kondisi sempurna, tanpa gangguan. Tapi throughput per user, inilah kecepatan yang beneran kita dapat pas lagi di jalan, di tengah keramaian, atau di dalam gedung. Jadi intinya, throughput ini metrik yang jauh lebih jujur soal pengalaman kita. Oke, ngomongin kecepatan udah. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang mungkin lebih bikin kesal banyak orang. Perang melawan lag pas main game, atau buffering pas lagi asik nonton. Nah, 5G punya senjata rahasia buat ngatasin ini. Senjata pertama namanya latensi. Ini definisi teknisnya, tapi biar gampang, bayangin aja kayak gini. Ini tuh waktu reaksinya si jaringan. Buat para gamer, latensi rendah itu beda tipis antara menang atau kalah. Tiap milidetik itu berharga banget. Ini juga yang bikin video call kita terasa lancar dan natural. Nggak ada jeda yang aneh. Selanjutnya ada jitter. Nah, yang ini agak beda. Ini bukan soal seberapa lama datanya telat nyampe, tapi seberapa nggak konsisten keterlambatannya itu. Dan justru, ketidakkonsistenan inilah yang seringkali jadi biang kerok masalah. Analogi ini pas banget kan? Pernah kan lagi video call, suaranya putus-putus, atau gambar yang nge-freeze? Nah, itu dia ulahnya si jitter. 5G itu dirancang untuk menjaga ritme data ini tetap mulus dan stabil. Jadi kualitas streaming kita jadi jauh lebih oke. Oke, punya jaringan yang responsif emang keren. Tapi gimana kalau kita lagi di tempat yang super rame, kayak konser atau stadium? Biasanya 4G langsung nyerah kan? Nah, 5G punya solusi buat kemacetan digital ini. Kuncinya di sini ada di metrik yang namanya connection density. Ini bukan soal ngebut-ngebutan, tapi soal kapasitas. Seberapa banyak sih perangkat yang bisa nyambung barengan di satu tempat tanpa bikin jaringannya ambruk? Dan angkanya 1 juta. Bayangin deh, 1 kilometer persegi bisa nampung 1 juta perangkat yang nyambung bareng. Ini yang bakal jadi fondasi buat smart city, di mana jutaan sensor, mobil, dan gadget bisa saling terhubung secara real time. Tentu aja, nyambungin sejuta perangkat nggak ada gunanya kalau internetnya jadi lemot. Makanya ada yang namanya area traffic capacity. Anggap aja ini kayak kita nggak cuma nambahin mobil ke jalan, tapi jalannya juga kita lebarin jadi jalan tol super besar. Jadi biarpun rame, semua tetap bisa lancar. Dari keramaian di satu tempat, kita geser ke tantangan berikutnya. Gimana caranya biar tetap online pas kita lagi gerak cepat, misalnya di mobil atau kereta? Pernah nggak lagi asyik nelpon, tiba-tiba putus pas pindah lokasi? Nah, 5G ini dirancang buat ngatasin masalah kayak gitu. Kuncinya itu gimana caranya perpindahan antar menara seluler bisa semulus mungkin. Tujuannya, biar jeda perpindahannya itu super singkat dan tingkat suksesnya hampir 100%. Jadi kita sebagai pengguna bahkan nggak sadar kalau perangkat kita lagi ganti menara. Koneksi pun tetap stabil. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana semua metrik tadi, responsif, kapasitas, keandalan, itu semua jadi satu buat ngebangun fondasi teknologi masa depan. Sesuatu yang sekarang mungkin kedengarannya masih kayak di film fiksi ilmiah. Konsep pertama itu network slicing. Bayangin aja internet itu jalan tol. Nah, network slicing ini kayak kita bikin jalur-jalur khusus di jalan tol itu. Ada jalur VIP yang super cepat dan stabil buat misalnya operasi bedah jarak jauh. Terus ada jalur lain buat streaming film 8K dan jalur biasa buat kita browsing sehari-hari. Tiap jalur punya jaminan kualitasnya sendiri. Terus ada edge computing. Ini nih yang ngubah total cara data diproses. Jadi daripada data dikirim jauh-jauh ke server pusat, datanya diproses di tepi jaringan, deket banget sama lokasi kita. Hasilnya, responsnya jadi secepat kilat. Ini penting banget buat hal-hal kayak mobil otonom yang harus ambil keputusan dalam sepersekian detik. Jadi apa intinya?
Gini, 5G itu bukan sekedar upgrade kecepatan buat HP kita. Ini tuh perombakan total dari arsitektur jaringan. Ini soal menciptakan jaringan yang bukan cuma ngebut, tapi juga super responsif, bisa diandelin banget, dan sanggup nampung jutaan koneksi sekaligus dalam satu waktu. Kecepatan emang udah bawa kita sejauh ini. Tapi itu cerita kemarin. Pertanyaannya sekarang, dari semua matriks baru ini, mana yang bakal benar-benar ngubah dunia kita di masa depan? Apakah latensi super rendah yang bakal bikin mobil tanpa supir jadi kenyataan? Atau connection density yang bakal menghidupkan smart city? Coba deh, menurut Anda, mana yang paling revolusioner? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.